Shalom, perkenalkan nama saya Vivi. Saya mau bercerita tentang kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang pernah saya alami secara pribadi. Pada tanggal 3 Mei 2023, sekitar jam setengah 7 pagi, saya mau berangkat kerja. Di saat itu, di tengah perjalanan, saya mengalami kecelakaan. Saya ditabrak oleh pengendara lawan saya karena dia mau belok ke kanan tapi memotong jalan. Jadi terjadilah kecelakaan. Setelah itu, saya sempat jatuh, terpental ke aspal, jadi posisi duduk. Dan kaki sebelah kanan saya tertimpa sepeda motor. Jadi setelah itu sempat ditolong oleh orang sekitar. Saya mencoba untuk berdiri, tetapi kaki saya sebelah kanan itu sudah terasa sakit, tidak bisa digerakkan. Nah, saat itu singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan. Ada satu hal yang memang saya takutkan dari kehidupan saya adalah jangan sampai saya itu mengalami kecelakaan dan sampai dioperasi. Itu hal ketakutan saya yang pertama kali saya pikirkan saat masuk ke rumah sakit. Tapi waktu itu setelah berjalannya waktu, saya ada serangkaian pemeriksaan, di foto ronsen, dicek lab dan sebagainya. Ada satu berita yang membuat saya mungkin menjadi titik terpuruk saya, karena di situ dokter menyatakan bahwa kaki saya sebelah kanan ada fraktur atau patah tulang. Ada di dua lokasi, di tulang duduk dan juga di pelvis bagian depan. Setelah saya mendengar apa yang dikatakan dokter tersebut, pasti respon pertama saya adalah tidak terima dengan hal itu, sempat denial dengan situasi dan kondisi itu, dan mulai ada ketakutan dan rasa kekhawatiran yang sangat besar. Overthinking juga mulai ada. Jadi di situ pasti rasanya saya pribadi itu ngedown sekali. Tapi setelah itu dokter menyarankan untuk kita mengobservasi selama 3 hari. Saya rawat inap di sana. Setelah saya rawat inap di sana, satu hal yang saya syukuri adalah saya kecelakaan itu tidak sampai yang lebih parah dari yang seharusnya terjadi. Itu satu hal yang harus saya syukuri pertama. Dan setelah observasi yang ketiga hari itu, dokter waktu visite mengatakan bahwa tidak perlu operasi karena fraktur yang saya alami ini patahnya itu masih bagus, tidak melukai jaringan yang ke kanan atau ke kiri dari patah itu. Jadi puji Tuhan sekali, ada rasa bahagia karena saya tidak perlu melakukan rencana operasi dan pembedahan yang saya takutkan dari dulu. Tetapi ada rasa sedih karena saya diizinkan pulang, tetapi dengan syarat saya harus bed rest total. Artinya harus tidur di bed selama waktu pemulihan saya sampai kaki saya bisa normal dan pulih menyambung secara alami. Saat saya sudah mengalami proses pemulihan, saya bed rest di rumah. Saat itu 1 bulan pertama saya lalui dengan mungkin ada rasa denial, masih belum terima dengan kondisi, apalagi pasti ada noise dari orang luar yang sering menakut-nakutan saya. Artinya pemulihannya pasti akan lama, sembuhnya pasti akan lama, apalagi tidak ada proses pembedahan atau apapun, itu pasti akan lama. Hal-hal itu mungkin akan membuat saya ngedrop. Memang saya merasa di situ down sekali, tidak ada kekuatan dalam diri saya dan juga kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Nanti saya jalannya gimana ya? Apakah bisa normal seperti semula ataukah kaki saya ada yang cacat? Itu ketakutan setiap hari yang saya rasakan selama 1 bulan pertama saya bed rest di bed, karena benar-benar tidak boleh gerak sama sekali. Jadi kaki itu harus lurus, makan minum harus benar-benar tidak ada pergerakan, karena agar tulang yang patah itu tidak ada pergerakan agar bisa pulih dengan cepat. Nah, 1 bulan mungkin berat untuk saya lewati. Saya banyak sekali di situ ada nangis, di situ saya minta Tuhan, kenapa kok ini terjadi pada saya, padahal ini tuh yang saya takutkan dari dulu, tapi ini Tuhan izinkan terjadi. Tapi 1 bulan berlalu, Tuhan mungkin kasih kekuatan ke saya. Pada intinya saya
saya mengizinkan ini kamu melalui ini bukan karena sesuatu yang tidak ada artinya atau tidak ada hal yang Tuhan pikirkan, tapi pasti ada satu momen di mana Tuhan akan kasih segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, dari situ saya mulai mencoba merubah mindset saya bahwa oh iya, puji Tuhan, saya mengalami kecelakaan tapi tidak jauh lebih parah. Ada kecelakaan yang jauh lebih parah lagi atau bahkan kehilangan nyawanya. Tapi saya di situ waktu kecelakaan masih dilindungi oleh Tuhan. Kaki saya yang terjatuh, tapi tidak ada luka yang benar-benar seperti orang kecelakaan atau luka-luka terbuka waktu, tapi enggak. Tapi luka saya memang luka dalam. Jadi tidak ada luka robekan. Jadi seperti orang jatuh biasa. Tapi Tuhan baiknya di situ. Meskipun kita terjatuh tapi tidak sampai terjatuh. Jadi Tuhan masih menopang saya. Itu yang pertama yang saya rasakan. Dari situ saya mulai mengubah mindset pemikiran saya dari hal yang membuat saya terpuruk menjadi rasa syukur. Jadi saya mensyukuri apa yang sudah terjadi dan hal yang baik yang akan saya lihat itu yang saya syukuri. Di saat saya mengalami bed rest total itu ada beberapa hal yang Tuhan memang kasih buat saya spesial, satu-satu pelajaran yang saya nggak akan ketemukan itu mungkin saat saya tidak mengalami proses ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan. Saya dibuat speechless sama Tuhan karena ketakutan saya yang saya dari dulu ketakutkan tidak terjadi. Mungkin memang terjadi jatuhnya, kecelakaannya, tapi tidak seburuk dengan apa yang saya pikirkan. Tuhan masih melindungi, Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan nyawa yang masih berharga di mata Tuhan. Yang kedua yang saya rasakan adalah kasih orang tua. Di situ orang tua saya melihat perjuangan mereka, bagaimana mengusahakan sedemikian rupa agar saya bisa pulih secara total, entah itu dari perhatian, entah itu dari cara mereka merawat saya, entah itu mereka mengusahakan semaksimal mungkin, bahkan mereka mendoakan saya siang dan malam. Itu yang membuat saya, oh iya, saya selama ini mungkin kurang memperhatikan orang tua, atau saya mungkin kurang melihat kasih sayang orang tua itu begitu tulus. Nah, itu saya dibukakan matanya, oh ini loh orang tua itu juga sebegitu care-nya dengan kamu. Yang kedua, sahabat-sahabat saya. Ada beberapa orang yang mungkin saya kenal dekat, yang saya sudah berharap, oh ini sahabat banget nih, pasti dia akan mendukung saya. Tapi ternyata apa yang kita pandang itu sahabat, belum tentu juga itu sahabat yang akan mensupport kita. Tapi orang-orang lain yang di luar dari pemikiran kita, bahkan mungkin itu dikirim Tuhan untuk menguatkan kita, itu banyak yang datang. Jadi yang saya lihat bahwa nggak selalu orang lain itu akan menjadi kekuatan kamu, tapi orang-orang dari manapun itu akan menjadi kekuatan kamu. Tuhan bisa kirimkan segala orang, meskipun itu tidak kita kenal ya, tapi itu pasti akan membuat kita jadi mensupport kita. Itu yang saya rasakan itu. Jadi Tuhan itu memang melakukan segala sesuatu tidak terbatas ya. Jadi mungkin kenyataan di dunia, fakta di dunia, tidak mungkinlah saya bisa semangat, saya bisa melalui bed rest yang sangat, kalau dipikir saya anak muda bed rest di tempat tidur seperti orang lumpuh pasti akan ngedown banget. Tapi ternyata saya bisa melampaui itu, dan bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang memampukan saya, Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya, sehingga setiap harinya itu saya merasakan bahwa, oh Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari. Sampai hari-hari itu saya ngerasain bahwa, oh iya, saya harus bersyukur, saya harus bersyukur. Dan setelah 1 bulan terlampaui, tidak terasa 1 bulan terlampaui saya bed rest, di situ saya kontrol foto yang pertama. Semua orang kaget karena saya waktu itu kontrol pakai kursi roda, tapi saya sudah bisa berjalan. Intinya 1 demi langkah tuh saya sudah bisa. Dan dokter pun juga bilang, apa enggak sakit gitu. Saya bilang ya, saya ngikutin kaki saya, ternyata intoleransi atas nyerinya tuh bisa. Jadi saya bisa berjalan waktu kontrol. Memang hasil foto kontrol yang pertama belum nyambung, tapi
pergerakan di kaki saya atau saya bisa mobile itu sudah sangat banyak dan sangat berkembang banget. Dan orang-orang yang menjudge saya yang awalnya kayak ini 6 bulan nih, ini pasti 1 tahun kamu baru normal, atau mungkin akan seumur hidup kamu akan merasakan hal yang nggak nyaman di kaki kamu. Tapi ternyata satu hal yang saya syukuri waktu saya kontrol itu, ya Tuhan terima kasih, karena ini tepat banget Tuhan pulihkan. 1 bulan aja saya sudah perkembangannya sangat luar biasa. Memang ada prosesnya, makan bergizi atau minum obat segala macam, tapi doa dan kekuatan dari orang tua itu yang memulihkan saya gitu. Dan hati yang gembira itu berkunci satu obat untuk kita bisa pulih dari kesakitan kita apapun itu. Setelah itu 1 bulan berlalu, 2 bulan, ke 3 bulan saya bed rest. 3 bulan itu sudah ada aktivitas, mungkin terbatas, tapi sudah saya kontrol. Waktu itu di ronsen ulang. Saat itu memang obat yang dikasih itu sudah habis, dan memang dokter juga menyarankan oke, kita foto kontrol ulang 1 kali lagi. Setelah saya kontrol waktu itu, saya dari rumah dengan orang tua bersatu hati berdoa, pada intinya Tuhan kasih mujizatmu, aku percaya ini memang yang terbaik dari Engkau, dan aku percaya hasilnya pun akan terbaik, apapun itu hasilnya, entah itu belum nyambung, entah itu proses menyambung, atau apapun kita akan terima dengan sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan setiap kita. Saat itu saya ke rumah sakit dengan orang tua, saya foto kontrol, dikasih tahu hasilnya. Tuhan membuat saya tuh speechless banget, karena hasilnya itu benar-benar sudah menyambung dengan sempurna. Dan kalau ada tuh namanya kalut, yaitu untuk membungkus tulang-tulang yang patah itu sudah tumbuh dan sudah tidak terlihat lagi ada kepatahan, mungkin ada retaknya, cuman itu sudah baik banget. Dan itu hal yang saya syukuri sangat-sangat. Saya pikir saya adalah karena 1 bulan itu belum nyambung, oke lah ada kemajuan, seenggaknya nyambung sedikit. Tapi ini enggak, ini benar-benar sudah nyambung, sudah baik. Dokter sudah bilang oke, nggak perlu kontrol lagi, sudah tidak perlu minum obat lagi, sudah nggak perlu foto ronsen lagi, ini sudah pulih. Tinggal aku penyesuaian dengan kegiatan, karena sudah lama bed rest, jadi jalannya harus dipulihkan. Memang jalannya waktu itu belum sempurna, masih pincang-pincang kayak gitu. Jadi itu aja yang disemburkan. Itu aku, ayah dan ibu tuh sampai nangis gitu, karena kita speechless banget. Wah, Tuhan tuh hebat banget. Kita nggak kebayang gitu ya. Pemikiran manusia itu pasti terbatas. Nggak mungkin lah kamu sembuh gini. Tapi ternyata berkat Tuhan dan kuasa Tuhan tuh nggak ada yang bisa membatasi apapun itu, sekalipun itu mustahil bagi manusia, tapi Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Dan Tuhan buktikan di kehidupan saya alami sendiri, 3 bulan saya pulih tanpa ada bekas luka apapun, tanpa ada sayatan apapun, dan seperti normal sedia kala. Kalau orang lihat juga kayak nggak percaya kalau saya habis mengalami kecelakaan yang begitu berat, habis bed rest, nggak ada yang percaya. Tapi karena Tuhan sempurnakan dan Tuhan menguatkan saya. Ada satu hal yang menguatkan saya selama saya bed rest di rumah, selain dari saya memang berdoa, kekuatan doa dari orang tua dan orang sekitar, saya mengalami hal sendiri dengan Tuhan. Waktu itu saya punya satu lagu kekuatan saya, judulnya Tak Terbatas. Setiap malam saya sebelum tidur pasti mendengarkan lagu itu, bahkan saya ikut penyembahan dan berdoa. Saya melihat bahwa lirik ini tuh sesuai dengan kondisi saya, di titik terendah saya, tapi Tuhan tidak terbatas. Melakukan apapun, mukjizatnya tidak terbatas, apapun itu. Dan lagu itu yang menguatkan saya sampai saya pulih sampai hari ini. Lagu itu benar-benar menjadi iman dalam kehidupan saya bahwa Tuhan tidak terbatas. Kiranya setiap cerita yang saya kasih dan bagikan ini bisa menjadi kekuatan buat teman-teman atau saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan atau menantikan mukjizat Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Kuasa Tuhan pasti yang terbaik dan selalu yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.